pembelajaran kita pada minggu yang lalu, pada pertemuan kita yang dulu ya. Dan sebelumnya Ibu minta untuk mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk berdoa, pimpin teman-teman yang berdoa. Ibu silakan. Terima kasih untuk ketua kelas sudah membantu memimpin doa kita sebelum belajar, memimpin teman-temannya. Dan sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, bagaimana keadaan kalian pada hari ini semuanya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Nah, ya, karena fisik yang sehat, jiwa yang sehat, maka kita akan memulai pembelajaran dari awal hingga selesai, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, dan Ibu juga mau tanya, tadi ruangan kelas sudah dibersihkan atau belum? Sudah. Ya, bagus sekali ya. Karena ruangan yang bersih, ruangan yang indah adalah bagian dari iman. Nah, siapa yang sudah hadir pada hari ini temannya? Tidak ada. Oke ya, semua hadir ya. Bersyukur sekali karena pada hari ini kalian semua dapat hadir seperti yang sudah kita sepakati pada pertemuan kita pada pertemuan yang dulu. Masih ingat pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pencemaran pada air ya. Ya, kita sudah mempelajari pada pertemuan kita sebelumnya bahwa pencemaran yang terjadi pada lingkungan kita sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita pada pertama, yaitu tentang pencemaran air pada pertemuan yang pertama. Pada hari ini adalah pencemaran air lanjutannya pada pertemuan yang kedua. Nah, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, ini ada 3 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis solusi mengatasi pencemaran air. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan langkah, tata cara, serta proses pembuatan produk. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat produk dari hasil pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar. Dari hari ini kita membuat produk upaya atau langkah yang akan kita persiapkan. Nah, Ibu mau tanya, alat-alat bahan yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya sudah dibawa atau belum? Sudah. Ya, bagus sekali ya. Dan penilaian yang akan dilakukan pada hari ini adalah penilaian dari kerjasama kalian, dari berpikir kritis, bernalar kritis kalian, itu yang akan diambil penilaiannya nanti. Dan pada yang terakhir nanti adalah penilaian pengetahuan kalian ya. Maka di sini Ibu langsung saja akan membagikan lembar LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah kita atur tadi ya. Di sini ada 3 lembar LKPD masing-masing. Nah, untuk kelompok 1 ini ada lembar LKPD-nya. Nanti Ibu jelaskan, Ibu bagikan dulu. Untuk kelompok 2, nah, dan kelompok 3. Perhatikan lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Di situ ada langkah-langkah apa yang akan kalian kerjakan. Di situ sudah ada terurai di situ. Kalian tinggal membacanya aja dulu. Dan hal-hal yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Dan bahan alat-alat yang sudah kalian bawa sesuai dengan petunjuk di LKPD silakan dikeluarkan
masing-masing. Ya. Untuk kelompok bola, nah, namanya jangan lupa sesuai dengan kelompoknya masing-masing, namanya ditulis. Nah, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan kelompok masing-masing nanti berbagi tugas ya, masing-masing peserta didik. Temannya ada 4 orang dalam satu kelompok. Yang teman yang lain mengerjakan tugas praktek karya yang tadi, dan teman yang lainnya berbagi tugas yang mengerjakan lembak LKPD ya. Kelompok kita juga sama ya, sama seperti temannya kelompok 1 dan kelompok 2. Bantu temannya apa yang dikerjakan dan berbagi tugas ya. Sebagiannya memutih-mutih kertas, sebagiannya apalagi tugas itu supaya LKPD. Ya, teman yang lain mengisi LKPD-nya. Supaya LKPD-nya bisa selesai tepat waktu. Dibagi, ayo.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Priscilla dan di sebelah saya Serina Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil produk yang kami buat dari limbah tutup botol plastik. Jadi setelah kami amati di sekitar lingkungan sekolah terdapat banyak sekali limbah tutup botol plastik. Jadi kami berinisiatif untuk membuat sebuah produk dari limbah itu. Dan produk yang akan kami buat adalah tempat pensil. Bahan-bahan yang digunakan untuk tempat pensil adalah tutup botol, gunting, lem, dan cara pembuatannya pun sangatlah mudah, hanya ditempel atau digabungkan menggunakan lem sesuai bentuk yang diinginkan. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami berupa poster kampanye buangan sampah pada tempatnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Indah Sofia dan saya Siska Dewi Ayu Amelia Veronica dan di sebelah saya kami ingin menampilkan hasil karya kami berupa poster kampanye buangan sampah pada tempatnya. Di sini kami memberikan 3 kategori sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Yang ini topik sampah berwarna hijau untuk jenis sampah organik, dan sampah berwarna kuning untuk jenis sampah anorganik, dan sampah berwarna merah biru untuk jenis sampah juga. Dengan adanya poster ini, kami harap teman-teman semua dapat menggunakan dan hidup sehat dengan caranya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimanapun kalian berada dan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Dalam pembuatan poster, pertama membuat menyesuaikan gambar dan mewarnai gambar, lalu membuat keterangan gambar. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi kami. Kalau apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya, mungkin dapat akan menunjukkan. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari, saya Dewi, Saya Kiki. saya Rikalen Kanto. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah dengan limbah sampah plastik, kami berinisiatif untuk memungut sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah, dan kami ambil untuk dijadikan bunga. Sampah tersebut kami gunting menjadi bagian kecil-kecil dibuat ke dalam botol. Lalu satu lain hingga ia tidak tersisa dan dibentuk menjadi pot bunga. Semua kelompok sudah melakukan presentasi dan hasil karya yang tadi sudah selesai. Dan untuk alat-alat dan bahan yang sudah saya pakai tadi, kalian boleh rapikan dulu. Rapikan ke dalam tempat kalian membawanya tadi, dilakukan dulu di atas mejanya. Dan dari hasil produk proyek yang sudah kalian kerjakan, itu adalah salah satu menunjukkan bahwa kepedulian upaya-upaya kalian dalam menanggulangi pencemaran air yang ada di lingkungan, meskipun kira sederhana ya. Dan semoga ini nanti dapat bermanfaat bagi kalian nanti. Bisa kalian melihat banyak sekali kotoran atau sampah yang ada di lingkungan, khususnya di selokan atau di pinggiran sungai tempat kalian tinggal. Kalian dapat atau sudah mengerti, menguasai apa itu pencemaran ya, dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan. Nah, dari pelajaran yang sudah kita lakukan tadi, Ibu mau bertanya ini untuk kelompok 1. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi? Senang. Apa manfaat yang menurut kalian dari pembelajaran tadi yang bisa kalian ambil tindakan atau apa aja yang berguna menurut kalian dari pencemaran air itu tadi, tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan menurut dari kelompok 1 itu?
supaya airnya bisa bersih dan lingkungannya tidak kotor. Nah, untuk kelompok 3 itu pokoknya manfaat apa dari tindakan yang bisa kalian ambil tadi manfaatnya kalau bagi kehidupan sehari-hari, manfaatnya dalam menanggulangi pencemaran pada lingkungan, khususnya pencemaran air tadi, manfaatnya apa yang sudah salah satunya. Kalau bagi kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa? Dan tindakan sederhana yang telah kita lakukan tadi. Ya, mengurangi pencemaran air ya, bagus sekali ya menurut temannya dari kelompok 3. Nah, kalau dari kelompok 2 tindakan langkah sederhana yang kita ambil manfaatnya menurut kalian apa aja? Dari teman tadi dampaknya mengurangi pencemaran air katanya. Apalagi kalau menurut kelompok 2 manfaat yang kita ambil dari kegiatan kita tadi bisa kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya buat lingkungan air menjadi bersih. Ya bagus sekali ya, itu adalah dampak dari tindakan kita tadi bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Ada yang jawab airnya kan menjadi bersih dan lingkungan tercemar, tidak tercemar dari limbah ya. Nah, selanjutnya jadi tadi pembelajaran kita tadi, Ibu mau bertanya kepada kalian. Jadi manfaatnya sudah ada dan selanjutnya pembelajaran tadi apa-apa saja yang belum kalian pahami, Ibu persilakan untuk bertanya. Ya, jadi pembelajaran tadi kita sudah dari awal kita sudah melakukan kegiatan membuat hasil karya ya, dan selanjutnya mengerjakan hasil karyanya, produknya, dan presentasi hasil dari produknya tadi. Dan selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan dan kesimpulan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini, kesimpulannya adalah kita sudah khususnya untuk peserta didik semuanya sudah memahami apa itu pencemaran pada lingkungan air dan dampak-dampak apa saja yang akan terjadi bila lingkungan tersebut tercemar. Dan Ibu akan berikan lembar refleksi dari hasil belajar yang sudah kita lakukan tadi. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything. Dan untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mengerti, memahami dari awal hingga akan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan bagikan untuk tes formatifnya. Kalian akan mengisikan di lembaran pembelajarannya yang formatif dan akan kalian isikan masing-masing, tulis namanya. Nah, itu harus diberikan.
Baiklah, untuk selanjutnya semua sudah selesai mengerjakan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu juga akan membagikan lembaran yang akan saya isi dulu. Di sini ada penilaian anak-anak selama kita isi kelompok tadi. Baiklah, semuanya lembar penilaian akan otomatis selama di kelompok sudah diisi. Lembar penilaian di sini sudah kalian isi di sini. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Dan sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah tentang konservasi. Dan pembelajaran kita berikutnya Ibu minta kalian untuk belajar di rumah, membuka buku siswa yang ada pada kalian. Silakan dipelajari, dibuka, dibaca-baca dulu supaya nanti saat kita akan masuk pada pertemuan kita, kalian sudah mempelajari, sudah mengetahui apa-apa saja tentang konservasi tersebut. Dan jangan lupa untuk di rumah belajar yang rajin supaya dalam pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga jaga kesehatannya ya. Di rumah banyak istirahat dan makanan yang bergizi dan juga seimbang, karena sekarang musimnya kita musim penghujan, musim banjir. Jaga kesehatannya, jangan terlalu kalian misalnya mandi di air yang banjir supaya tubuhnya tidak sakit. Dihindari ya untuk banyak-banyak bermain di lingkungan, karena lingkungan banjir itu banyak mengandung limbah atau kotoran ya. Karena air yang tergenang itu banyak kotoran dan sampah, itu bisa mengakibatkan penyakit ya. Kalian jaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan kita pada pertemuan kita berikutnya. Dan sebelum pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri. Ibu minta untuk ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa, doa penutup kita ya. Minta untuk ketua kelas, silakan pimpin teman-teman berdoa mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Silakan. Ya, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin teman-temannya dalam doa penutup. Dan sebelum Ibu akhiri, karena kita sudah berdoa, Ibu persilakan kalian merapikan alat-alatnya dulu dan kalian persilakan untuk istirahat. Pekerjaan kita pada hari ini selesai ya.